Kenapa orang bisa berbohong tanpa rasa bersalah? Yuk, kenali ciri dan dampaknya. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang selalu berbohong tanpa rasa bersalah? Atau kamu tidak sadar sedang dimanipulasi? Temukan jawabannya di video ini dan pelajari cara menghadapi mereka. Selamat datang di video edukasi kita hari ini. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang bisa berbohong tanpa rasa bersalah? Mereka terlihat tenang, bahkan bangga saat kebohongan mereka berhasil. Tapi, tahukah kamu perilaku ini lebih dari sekadar kebiasaan buruk? Ini melibatkan otak, lingkungan, dan bahkan faktor genetik. Mari kita jelajahi bersama. Ciri-ciri utama. Untuk mengenali individu yang sering berbohong tanpa rasa bersalah, kita harus memahami ciri-ciri utama mereka. Berikut adalah ciri-ciri tersebut. 1. Kurangnya rasa bersalah. Mereka tidak merasa bersalah meskipun dampak kebohongan mereka jelas merugikan orang lain. Biasanya mereka membeberkan kebohongan dengan alasan pragmatis atau egois, seperti demi kebaikan atau tidak ingin melukai perasaan orang lain. 2. Kecenderungan manipulatif. Berbohong adalah alat utama mereka untuk mengendalikan situasi atau orang lain demi keuntungan pribadi. Manipulasi ini sering terjadi dalam hubungan interpersonal baik di lingkungan kerja, keluarga, maupun pertemanan. 3. Karisma berlebihan. Individu ini seringkali sangat persuasif dan memiliki daya tarik karisma yang memikat. Karisma ini sering digunakan untuk menutupi kebohongan mereka dan mendapatkan kepercayaan. 4. Kurangnya empati. Mereka tidak peduli pada perasaan atau dampak emosional yang ditimbulkan oleh kebohongan mereka. Kehilangan empati ini sering menjadi ciri khas yang sangat terlihat. 5. Ketidakjujuran kronis. Berbohong sudah menjadi kebiasaan mereka bahkan dalam hal-hal kecil yang tidak memiliki konsekuensi nyata. 6. Sikap defensif. Ketika dikritik atau ditantang, mereka cenderung menyangkal, menyerang balik, atau memutarbalikkan fakta untuk melindungi citra diri mereka. 7. Ketidakmampuan membentuk hubungan tulus. Hubungan interpersonal mereka biasanya dangkal dan bersifat transaksional, difokuskan pada kebutuhan atau keuntungan pribadi. 8. Obsesi terhadap kendali. Kebohongan seringkali digunakan sebagai alat untuk mempertahankan dominasi atau pengaruh dalam hubungan sosial. Ciri perilaku tambahan. 9. Penghindaran tanggung jawab. Mereka sering menyalahkan orang lain atau menciptakan narasi palsu untuk menghindari tanggung jawab. 10. Perubahan narasi yang cepat. Cerita mereka sering berubah-ubah sesuai kebutuhan situasi, membuat mereka sulit dipercaya. 11. Kemampuan memanipulasi emosi orang lain. Mereka menggunakan kelemahan emosional orang lain untuk mendukung kebohongan mereka. 12. Kesenangan dari kebohongan. Ada rasa puas atau bahkan bangga setelah mereka berhasil memanipulasi orang lain. 13. Kurangnya kesadaran diri. Mereka jarang atau bahkan tidak pernah menyadari dampak jangka panjang dari perilaku mereka. 14. Kegemaran berfantasi. Kebohongan mereka seringkali disertai elemen fantasi atau cerita yang dilebih-lebihkan, membuat narasi mereka tampak terlalu dramatis untuk dipercaya. 15. Ketidaksukaan terhadap kebenaran. Mereka cenderung menghindari fakta yang bisa merusak citra diri mereka, lebih memilih berbohong untuk melindungi ego mereka. 16. Mengecilkan dampak kebohongan. Bagi mereka, kebohongan dianggap sepele bahkan ketika itu memiliki dampak besar bagi orang lain. Tips praktis mendeteksi: ajukan pertanyaan ulang dengan cara berbeda untuk memeriksa konsistensi jawaban mereka. Tanyakan kepada pihak ketiga untuk memverifikasi cerita mereka. Perhatikan perubahan sikap mereka saat fakta yang sebenarnya mulai terungkap. Cara mendeteksi lebih dini. Untuk mendeteksi individu yang memiliki perilaku suka berbohong tanpa rasa bersalah lebih dini, penting untuk memperhatikan pola-pola berikut. 1. Inkonsistensi dalam cerita. Perhatikan jika mereka sering mengubah cerita atau memberikan detail yang saling bertentangan. Misalnya, mereka memberikan versi cerita yang berbeda kepada orang yang berbeda. 2. Penghindaran tanggung jawab. Mereka cenderung menyalahkan orang lain atau menyatakan bahwa mereka menjadi korban dalam situasi tertentu. 3. Penggunaan alasan berlebihan. Ketika dikonfrontasi, individu ini sering memberikan alasan yang tidak masuk akal atau terlalu rumit untuk membingungkan lawan bicaranya. 4. Respons terhadap kritik. Amati apakah mereka cenderung defensif, menyerang balik, atau memutarbalikkan fakta ketika dikritik. 5. Kesulitan menunjukkan empati. Mereka sering tidak dapat memahami atau merespons emosi orang lain dengan cara yang tulus. 6.
Fokus pada diri sendiri. Mereka sering berbicara tentang diri mereka sendiri secara berlebihan dan cenderung melebih-lebihkan kemampuan atau pencapaian mereka. 7. Kecenderungan mengeksploitasi orang lain. Mereka memanfaatkan kelemahan atau kepercayaan orang lain untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Penyebab utama. Faktor-faktor penyebab utama perilaku berbohong tanpa rasa bersalah. Faktor neurobiologis. 1. Disfungsi prefrontal cortex. Prefrontal cortex adalah area otak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan moral, regulasi emosi, dan kontrol impuls. Ketika fungsi area ini terganggu, individu cenderung memiliki kontrol yang rendah terhadap perilaku mereka, termasuk berbohong. 2. Desensitisasi amigdala. Amigdala adalah bagian otak yang memproses konflik moral dan rasa bersalah. Berbohong secara berulang dapat menyebabkan desensitisasi, sehingga amigdala menjadi kurang responsif terhadap kebohongan yang dilakukan. 3. Ketidakseimbangan neurotransmitter. Tingkat dopamin yang tinggi yang sering dikaitkan dengan rasa puas dan penghargaan dapat memperkuat perilaku berbohong. Ketika kebohongan berhasil, otak memproduksi lebih banyak dopamin yang membuat perilaku ini berulang. Faktor genetik. 1. Polimorfisme genetik. Beberapa gen seperti DRD4 dan COMT diketahui memengaruhi impulsivitas dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri. Polimorfisme genetik ini dapat meningkatkan kecenderungan untuk berbohong. 2. Pewarisan perilaku. Selain faktor genetik, pola manipulatif dapat dipelajari dari lingkungan keluarga. Jika seorang anak tumbuh di lingkungan yang permisif terhadap kebohongan, mereka cenderung mengembangkan perilaku yang sama. Faktor sosial dan lingkungan. 1. Trauma masa lalu. Pengalaman seperti pengabaian emosional atau kekerasan di masa lalu dapat menyebabkan seseorang mengembangkan kebiasaan manipulatif sebagai mekanisme bertahan hidup. Norma sosial. 2. Lingkungan yang permisif terhadap manipulasi dan kebohongan dapat memperkuat perilaku ini. Jika kebohongan dianggap wajar, individu akan merasa tidak perlu berubah. 3. Pola asuh yang tidak seimbang. Pengasuhan yang terlalu keras atau terlalu permisif dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam perkembangan moral anak, sehingga mereka mengembangkan kebiasaan berbohong untuk bertahan. Dampak perilaku. Perilaku suka berbohong tanpa rasa bersalah membawa dampak yang sangat besar, tidak hanya pada individu itu sendiri, tetapi juga pada hubungan, karier, dan masyarakat secara keseluruhan. Konflik interpersonal yang terus-menerus. Kesulitan membangun hubungan yang tulus. Dampak profesional. Menurunkan kepercayaan di tempat kerja, konflik dalam tim kerja, kerusakan reputasi profesional. Dampak sosial. Merosotnya moralitas kolektif dalam masyarakat, meningkatnya toleransi terhadap manipulasi sebagai norma sosial. Contoh kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari, kebohongan ini muncul dalam berbagai bentuk. Anak-anak menyalahkan teman untuk menghindari hukuman. Remaja menciptakan cerita untuk populer. Pasangan menyembunyikan perselingkuhan. Ini adalah realita yang harus kita waspadai. Strategi intervensi. Apa yang bisa kita lakukan? Terapi seperti CBT, DBT, atau pendekatan sosial dapat membantu. Edukasi untuk mengajarkan empati sejak dini juga sangat penting. Perilaku suka berbohong tanpa rasa bersalah adalah fenomena kompleks yang bisa kita hadapi dengan pendekatan tepat. Mari kita ciptakan dunia yang lebih jujur dan peduli. Jangan lupa bagikan video ini untuk membantu orang lain lebih memahami topik penting ini.